pas saya ngelihat awal ketahuannya kan baca chat istri ke si dukunnya. Pas malamnya itu si istrinya dibangunin lagi sama si dukun. Ini harus ritual tengah malam. Gila, terakhir. Kalau ini nggak dilakuin, ini gagal, sia-sia. Dilakuin lagi tuh tengah malam. Tapi bener sih, kalau mereka mau ngomong bahwa kami hiburan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masalahnya nggak mau. Iya kayak film kan berarti kan ya. Masalahnya mereka bilang ini adalah asli dan mereka mengambil keuntungan dari situ. Dan kadang-kadang yang lebih parah lagi bukan itu, cabulnya itu. Nah cabulnya. Cabul. Dari tadi mau ngebahas gimana cara cabul. Bridging. Karena ini mau jualan obat kayaknya habis ini nih. Enggak, aku tuh ya aku paling benci sama cowok yang manfaatin cewek. Oh, I see. Karena kita kan tahu ya sebagai cowok, kita tuh secara fitrah cowok tuh dikaruniai sebuah kemampuan untuk ngendalin cewek. Semua cowok. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kita bakal berkeluarga. Dan kita kan adalah bertanggung jawab total dengan perempuan. Kita harus didik dan segala macam. Nah, berarti tapi masa dia memanfaatkan speak ini untuk justru ngambil keuntungan. Nah, menurut antum? Nih saya bongkar nih. Asik. Beberapa waktu lalu ada yang lapor ke admin saya, tiba-tiba ngechat bilangnya, "Kak, ini istri saya dicabulin sama dukun 3 kali sehari." Buset dah. Udah kayak bayangin. Iya, obat. Itu aku benci banget. Saya tanya kronologinya kayak gimana. Jadi si korban ini pertama ngelihat si dukun ini dari salah satu YouTube ngundang dia jadi pembicara. Namanya Rizko. Enggak. Ketahuan dah. Proyek gua selama ini. Ya, jadi dia lihat dukun di YouTube. Tapi sebentar aku mau menjelaskan. Ini kan kalau orang cuma ngeliat dukun kan orang tahu ini dukun salah, tapi dia menyamarkan sebagai sesuatu enggak biasa kayak gitu. Ya itu dukun itu semua dukun pakai kata-katanya baik, lembut, lemah lembut gitu. Terus tawadu bilangnya. Gitu. Jadi dukun tuh selalu gitu. Nah, dengan ngelihat karakter si dukun kayak gini, dia nggak ngaku dukun, pastinya ngakunya ahli spiritilil. Iya. Terus akhirnya dia ngontak nih nomornya. Bilang saya lagi kesulitan ekonomi, kontrakan juga belum bayar. Suaminya nih, kontrakan belum bayar dan sebagainya. Pinjol. Enggak, kata si dukun, ya udah main ke rumah saya aja, nanti saya ajarin ritualnya. Pertama gitu. Main ke rumah dukun, cerita si korban ini, si suaminya cerita-cerita nih tentang istrinya dan sebagainya juga. Nah, lagi kelilit hutang. Terus pas pulang-pulang si dukun ngewasiatin, ya udah di rumah kamu siapin daun ini 7 jenis, terus siapin kopi 7 jenis diseduh. Dan sebagainya. Iya, diseduh emang. Di ritualin gitu. Terus si dukunnya bikin video tuh. Saya minta video-video dukun sampai video-video dukunnya. Di videoin nih uang goib yang telah muncul 1 nih. Buset. Gitu. Jadi padahal itu duit dia sendiri gitu kan, digini-giniin doang. Nih duit goib kalau kamu berhasil nanti muncul gitu. Nah, ritual itu udah dilakuin sekitar seminggu 2 mingguan. Udah dilakuin enggak muncul kan? Ya enggak bakal mungkin muncul. Orang gila lah. Orang gila. Kalau gua bisa begitu main. Orang gila duit kayak gitu. Dijanjinya duit 1 miliar, Ustaz. Bakal muncul langsung dengan ritual itu. Akhirnya pas bilang ke dukun, "Ini kok nggak muncul-muncul?" Ya udah saya main ke rumah kamu deh. Nah, ini si dukun udah tahu informasi tentang ada istrinya di sana. Ya udah saya main ke rumah kamu deh. Kayaknya perlu saya bantu ritualnya. Nah, pas di dukunnya ke rumah ini, si suami lagi nggak di rumah nih, Ustaz. Akhirnya ngobrol sama si istrinya. Ritualnya udah jalan kayak gimana, berapa lama. Oh kayak gini. Oh ini mah kayaknya emang energi kamu berdua nih kurang nih. Perlu ada energi saya. Biar saya energikan kamu. Iya benar juga. Begitu. Ada ritual yang cukup berat gitu Ustaz bilangnya. Ritual yang cukup berat dan butuh keikhlasan. Oke, itu letak sudah hipnotisnya ya. Iya, butuh ritual yang agak berat menerimanya tapi dan keikhlasan. Kamu harus berkorban demi suami. Bayangin kalau ini udah dilaksanakan, ini muncul 1 miliar, kamu bisa bayar semuanya. Yaitu ya ini memang agak berat ya. Kita harus berhubungan. Nah, ini biar energi saya masuk ke tubuh kamu, biar bisa menyatu sama energi suami kamu dan muncul uangnya. Dipakai tuh sekali yang pagi-paginya itu. Terus pas suaminya pulang, kan suami pulang ada duit. Enggak muncul itu, belum muncul. Terus si dukunnya bilang, "Ini jangan cerita-cerita karena kalau kamu cerita gagal ritualnya." Ajib. Halus. Nah, terus suaminya pulang siangnya,
Nah, ngobrol kan gimana? Udah tadi ngobrol sama istri saya, ritual apa yang kurang? Oh iya tadi udah ngobrol, ini kurang beli ini. Si suami disuruh beli barang itu pas siangnya. Habis ngobrol-ngobrol sama suaminya, nih beli cari ini. Agak sulit tuh nyari bendanya. Harus di rawa bening tadi. Iya, suaminya pergi jauh lama gitu. Iya, akhirnya suaminya di Ambon. Pergi lagi siangnya, istrinya digarap lagi itu siang. Terus pas suaminya pulang ini ritual oke, udah ditaruhin dia ritual kayak gitu. Terus wah ini kayaknya perlu besok nih baru muncul uangnya. Pas malamnya kata si suaminya, iya bang, pas malamnya saya bunyi kelotek gitu. Terus pas saya ngelihat awal ketahuannya kan baca chat istri ke si dukunnya. Pas malamnya itu si istrinya dibangunin lagi sama si dukun. Ini harus ritual tengah malam. Gila, terakhir. Kalau ini nggak dilakuin, ini gagal sia-sia. Dilakuin lagi tuh tengah malam. Bayangin suaminya tidur di kamar sebelah, istrinya di boleh misu nggak nih? Di sebelah. Gitu. Aduh, semua trikku terbongkar. Enggak, aku pikir bodoh banget ya. Iya parah. Dan orang desperate tuh mau melakukan apa-apa. Itu ketahuan ketika istrinya ngechat nih, si suaminya ngecek HP istrinya, ada chat istrinya ke dukun, Mbah kayaknya yang kita lakuin kemarin sampai 3 kali itu kayaknya aku kayak nggak seharusnya ngelakuin itu. Terus deh. mati nggak dukunnya dibunuh orang? Enggak juga. Enggak. Masih sampai ada. Sekarang masih ada. Luar biasa. Kayaknya enggak. Tadi yang antum bilang trik santet tadi yang membunuh tanpa menyentuh tadi ada enggak? Iya, saya mau membunuh dia. Kita bunuh ya? Kita jadiin jenglot aja. Iya. Kita jadi jenglot. Jual 20.000 ya. Jual 20.000. Gratis gua kasih orang. Nah, itu maksudku karena banyak cewek-cewek yang kayak gini tuh masih percaya. Iya, dan kebanyakan cewek versi cabulnya tuh bukan yang uang goib kayak gitu ya, kayak misalnya masalah percintaan, nanti ujung-ujungnya dibawa ke gunung mana, dimandiin sama si dukun. Aduh. Bilangnya. Nah, ujung-ujung ketika dimandiin kan wah ini ada ritual terakhir gitu pasti. Itu bayangin si cewek udah keluar ongkos pengen ngelupain mantan misalkan. Iya. Ya kan? Pengen ngelupain mantan, udah keluar ongkos ke gunung A. Terus udah ritual dimandiin juga. Ritual terakhir kurang satu kan. Sayang. Ya udah dicas energinya. Energinya. Wah, kamu tinggal sebatang nih baterainya. Lopet nih kamu di gunung. Gimana kalau Om cas? Gitu. Itu trik. Antum cocok jadi dukun. Bukan mau dicas di sini. Bukan antum bukan bagian yang nipu, bagian yang cabul tadi itu. Iya. Saya perlu transfer energi gunung ke kamu. Energinya ada di saya. Itu banyak kalau versi cabul tuh omongannya tuh diperhalus sama mereka dan dijadikan ritual terakhir. Seolah-olah kalau ini nggak ngelakuin apa yang gue udah lakuin sebelumnya kayak sia-sia jadinya. Iya. Jadi mau nggak mau mereka. Iya, aku nggak usah pakai dukun aja. Aku pas masuk Islam, aku ditanya sama orang apa keberkahan ketika masuk Islam. Aku bilang gini, pertama jelas banget. Aku yakin banget ketika aku nggak di Islam, aku pasti sudah berzina. Oh. Karena kan ya tanya dia nih, dia lebih parah daripada aku. Wah. Aibku dibuka di depan umum. Wah, di depan umum. Itu benar. Iya kan kok. Maksudnya cewek itu kan bisa dikendaliin kan sebenarnya kan. Iya. Apalagi yang paling gampang nih gua kasih tahu ya. Cewek yang lagi patah hati, yang lagi desperate, yang butuh pelarian. Gampang sekali. Betul. Cowok cuma gitu ya. Gitu ya. Terus. Iya, pemain. Kata dia. Oh, iya. Kata dia. Emang dia nih tadi cerita gitu. Antum memang kok antum itu. Baru nih. Kamu pengen cerita? Iya. Ke gunungnya. Tuh kan. Nemu teknik baru dia. Luar biasa. Biar disas. tapi Allah tuh maha adil. Kalau lihat Rizko tuh ya, aku tuh lucu. Rizko tuh dulu ya macarin pegawai bank yang lebih gede daripada dia. Padahal masih SMA. Iya, padahal masih SMA segala macam. Dia dapat istri tuh ya, yang paling nggak berhubungan dengan kenakalan dia. Gak pernah pacaran, soleh banget. Iya, berarti makanya. kejebak dong itu ya istri ya? Bukan. Iya, istriku tuh Kasian banget ya. itu waktu taruh ku ajak ke gunung. Kurang satu ritual ini. Ritualnya apa? Akad nikah sama aku. Gak bisa lari lagi kamu. Iya benar. Ritual. Iya. Jadi hati-hati kalau cewek-cewek kalau dukun itu yang ngasihin mau solusi singkat gitu kan ya. Cepat udah jangan percaya dah. Iya benar. Enggak mungkin ada. Iya. Apalagi melupakan mantan tuh itu dalam psikologis
hal-hal yang udah masuk ke pikiran kita nggak bisa dihilangkan. Oh, gitu. Cuma bisa dinetralisir sistemnya. Berarti kita tidak bisa melupakan mantan nih. Nggak bisa. Bisa menetralisir. Cuma bisa ditumpuk-tumpuk dengan memori baru tadi. Oh, luar Iya biasa. sih. Misalnya caranya pergi ke gunung. Kalau sudah ke gunung kalian lupa mantan karena gunung itu tidak terlupakan. Gila, gimana mau ngelupain gunung? Kalian diapa-apain. jadi jangan melupakan mantan. Iya. Tapi Oh gitu sebelum Islam jadi dukun dulu ya kan? Iya. Tapi harus Iya. dinetralisir. Profit banget ya. Berarti pekerjaan paling profit dukun sebenarnya. Sebenarnya di Indonesia iya, kalau mau nyari duit, mau nyari keterkenalan cepet gitu di Ngapain jadi presiden nih? Loh, emang antum pikir sebelum jadi presiden dia kemana? Ya ke gunung. Nggak, itu bukan di Indonesia tapinya. Iya, bukan. Di tempat yang lain. Di tempat lain. Iya. Konoha. Iya. Apalagi kok, antum mau tanya lagi nggak sebelum diakhiri nih kok? Kira-kira ada nggak kemungkinan saya ini menjadi dukun? Enggak, maksudnya kan jujur ya bagi orang awam untuk menantang ataupun segala macam Ya, orang-orang itu yang nggak kepikiran ya. takut Iya. Iya, karena takut. kita di satu sisi Islam percaya jin tuh ada. Iya. Kita di satu sisi percaya jin tuh ngasih pengaruh buruk pun mungkin bisa. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau sudah misal nggak sengaja, contoh deh. Ada temenku waktu itu pernah kehilangan handphone. Yaudah dibawa aja ke orang pinter. Bahasanya aja orang pinter. Padahal nggak Iya. pinter kan mereka tuh. Kita ke dukun. Nah di dukun itu kan vibes-nya tuh sudah mistis banget gitu ya. Nah kita tuh nggak berani menolak apapun omongan dukun itu karena takut Iya, kualat, benar. Takut apa. masuk ada apa gitu ya. Iya, nah itu makanya tadi aku tanyain, ini Bang Pesulap Merah gangguin dapurnya dukun ini ada efek bener nggak sih? Misal rumahnya kuyang tuh dari bener dateng nggak sih? Gua takut bener nanti kuyang dateng nih. Nggak pernah ada, nggak pernah. Bang, ayo ke gunung. Ini kuyang apa ayam? Kuyang nih? ngajarinnya gitu ya. Nggak pernah Nggak ada ya. Jadi takut itu kan didasari karena dia nggak tahu. Ketidaktahuan. Iya. Oh, Benar. Kalau kita tahu nih, Sepakat. kita tahu persis dukun yang dilakuin apa aja gitu, langkah-langkahnya kayak gimana. Lah, sebelum dia ngelangkah kita udah tahu duluan nih. Haji. Langkah dia kayak gimana? Iya. Weruh sak durunge winara. Iya, Sebelum makanya dukunnya nggak- ngajak ke gunung, kita tunggu di gunung. Sampai bawa. Aku udah di gunung nih. Iya. Aku juga bilang, tapi memang agak sulit sih karena memang kalau orangnya nggak ngerti Belum agak sulit. terdidik lah. Anakku itu kan takut setan tuh. Abis nonton film. Terus aku bilang, kamu tuh ngapain tuh setan? Ngapain? Setan tuh nggak ada. Setan tuh ada bentuk jin dan manusia. Aku ceritain. Lah kalau kamu ketemu setan, sampein salam dari Abi. Oh. Ternyata dia bener. Abi ada salam. Waduh. Enggak. Pantesan anak antum tadi salam Bang Rizko. Setan banget ya gua. Ya jadi Wih, artinya, bener setannya lu ya. jadi artinya maksudku ya karena ketidaktahuan itu tadi. Iya, iya, Kalau iya, iya. dulu aku pergi ke kuburan takut sebelum masuk Islam. Iya, Setelah masuk Islam aku pikir ngapain aku takut sama kamu? Harusnya kamu yang takut sama aku. Kan itu kan ya. Kenapa? Karena kita itu yang menakutkan lebih daripada mereka. Iya, Kelakuan bener. kita lebih parah sebenarnya Lebih daripada mereka parah. kan itu kan ya. Harusnya Iya. dia yang dong takut sama kita. Itu kan Kuburan ya. bisa kita bongkar. Iya, makanya. Macam-macam gitu ya. Makanya ketika ada yang ngomong dulu pas, tahu nggak kenapa jin tuh ketika setan ketemu jelek kata orang? Ya karena dia juga kaget juga dia. Jadi pas ketemu dia kaget juga, makanya wajahnya jelek. Kita juga kaget, dia juga kaget juga. Buset dah gitu. Iya. Saking kaget-kagetan. Jadi sama-sama kaget. Iya, iya. Nah, jadi tergantung pengetahuan. Pengetahuan kalau Iya. udah tahu, kayak misalkan kok lu bisa nggak takut sih ikut ujian TK? Ya karena lu udah tahu gitu. Iya, Nah bagi gitu. bahkan bagi kita magician yang dukun-dukun lakuin itu hal-hal receh yang jauh di bawah magic. Jauh di bawah dunia sulap. Karena dunia sulap tuh kita belajar teknik profesionalnya, yang dukun praktekin teknik-teknik dasar. Kayak penarikan benda goib. Ada koin Palming nggak? tadi. Saya contohin nih. Mana? Apa ada apa? Koin. Koin. Ada gua ada. Ada apa? ini koin nih, koin. Ini koko udah kok. Nah, Mau dibekokin nih. enggak lah. Nah, mau dihilangin, palming. Enggak nih. Dukun-dukun dengan gampangnya kan ngobrol, cuma nggak pakai koin biasanya dukun tuh. Biasanya pakai Gua lihat. keris, semar mesem dan sebagainya. Gua lihat ini. Iya. Yang kecil-kecil tuh ya. Iya, keris semar mesem tuh 5 ribuan harganya. Dibongkar Tuh, semua saya harganya ya. Saya Di bongkar. Rawabening ya? Di Rawabening. Oke. 5.000 rupiah. Bambu petuk Rawa tuh. bening tuh ada online-nya nggak? Menarik kayak rawa bening. Jadiin gantungan kunci ya. Iya. Bagus. Bambu petuk aja 2.500 rupiah. Yang dijual-jual dukun 3 juta itu. Di Rawabening 2.500 rupiah. Gila untungnya gede banget ya. Iya. Iya. Ya merch harus Iya. Dipikirkan. segala macam tuh. Oke. Ya. Ya gimana nih? Ya kan pas lagi ngobrol-ngobrol misalkan, oh
saya ngerasa emang ada serangan nih di rumah ini. Oke. Ya kan? Ada serangan di rumah ini. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ketahuan nih. Ini ditaruh kantong dulu. Gitu kan. Pas ngecek, baru dia ngambil ini nih. Nah, palming baru. Palming. Wah, saya merasakan sih energinya sebelah sini nih gitu. Nah, Ibu, pas di ini misdirection nih. Biar dia cerita, Ibu di sini yang dirasain apa aja, Bu? Nah, ini baru dia set. Pas dia cerita ini di set nih kayak gini nih. Sesimpel ini. Tuh naruh gini doang. Gini. Oh kayak gitu ya Bu. Iya saya merasakan memang ada sekitar sini nih. Coba. Nih lihat. Ini kan tangan saya kosong. Tuh. Wah, ini santet nih. Kiriman nih. Ini pakai COD nih kayaknya nih, kiriman. Koin. Iya reguler. Same day. Lihat aku. Wow. Aku ambil ya kok ya. Enggak gitu, salah. Gimana sih? Itu gini. Salah kok. Gini buka langsung ketipu. Gini Ustaz nih, cara itu teknik. Nah, itu dalam dunia magic tuh ada bukan hanya trik, ada body language. Anak-anak aku tipu mau loh. Dia bilang, Ustaz hebat banget gitu. Ada body language. Nah, body language itu penting kayak tadi nih. Sebenarnya itu teknik handlingnya ada yang bener kayak gini, lihat. Ini, ini gini. Ini nggak boleh bergerak dulu tangan kiri. Nih lihat. Nih. Tuh hilang gitu. Konsepnya gitu. Jadi nggak boleh, nggak boleh keluar. Jadi, iya. Terus banyak juga yang kayak dia datang kan sama kru-krunya biasanya si dukun nih datang. Nah, ketika datang ke rumah, dia bakal izin ke toilet dulu, Ustaz. Toilet itu biasanya kan ada di belakang rumah nih. Nah, ketika dia jalan ke toilet, dilempar-lemparin tuh jenglot, semar mesem ke kamar-kamar yang kebuka. Set. Pas balik udah keset semua nih. Oke. Baru dia cerita-cerita, wah iya saya merasakan memang panas sih di sini. Gitu doang. Saya mati. Iya. Udah, cara untuk jadi sakti ada 3. Nih. Cara untuk jadi sakti. Pertama harus bisa mendesah. Kira aku enggak, beda. Memang tergantung pikiran. Memang tergantung pikiran. Maaf inget gunung. Memang tergantung pikiran dia memang itu. Dia itu mah sakti di gunung gitu. Iya. Mendesah slow motion, Sat. Harus slow motion. Nah, ini slow motion. Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Enggak kelihatan body language-nya tadi. Iya, harus slow motion. Nah, kan ini slow motion nih. Yang ketiga bisa lompat. Udah langsung sakti Sat. Aku tinggal yang terakhir aja belum. Aku bisa semuanya. Bisa ya. Berarti besok kalau ada dukun datang sini, mohon maaf WC di mana? Gak usah. Kencing di sana sekarang. Nggak WC masjid sana. Kencing di sana gitu. Ya lempar di mana gitu. Dan kalau mau penarikan benda goib ya udah nih di tangan gua nih gitu. Nggak usah di mana-mana gitu. Terus kalau yang di bawah ubin itu mas set, video-video set semua. Yang di bawah ubin yang dicongkel dulu, digali itu bukan korban sebenarnya, itu pantes bayaran. Dia ini kalau di SD suka ngelapor guru nih. Cepui. Iya. Jadi guru ini ada orang nyontek. Pantes dia dibenci. Iya benar-benar. Tapi ini kan demi kebaikan demi dan kebaikan. Ada penutup yang mau ditanyain ke pesulap merah. Semangat nih Mas. Dia jadi tahu nih teknik-tekniknya. Oh gitu cara cabut. Mau nyari online-nya. Nanti lagi kita main ke pasar itu ya. Pasar Rawa Bening ada di paling bawah lah. Rawa Bening. Iya. Jualan jenglot 20.000. Iya. Beli 2 lusin gratis 2. Bisa antum jual lagi di Glodok. Iya, itu matanya bisa nyala tuh yang 35 kalau enggak salah. Matanya bisa nyala. Ada baterainya ya? 20 enggak bisa nyala, 35 bisa nyala. Iya. 45 ada wireless. Yang 45 itu bisa keluar darah kalau dipencet di perut. Jadi kayak ada diisi ulang gitu. Kalau dipencet di perutnya keluar darah dari mulut seolah-olah nih dia minum darah gitu. Antum berarti koleksi dong jenglot di rumah? Ada ya? Iya ada. Antum enggak bawa ke sini? Enggak bawa. Oh enggak bawa. Nanti tebar dulu. Penarikan di sini ya. Tadi dia udah WC loh. Tadi udah WC loh. Nanti pas awas ya kalau aku buka WC ada jenglot ya. Iya, ini kecil akun.
Baik, ada pesan nggak kepada? Ada lagi? Enggak, maksudku kita butuh banget orang-orang kayak gini, Tat. Iya, benar. Selain beliau ini nggak ada lagi loh. Karena yang aku lihat tadi, yang sulit disama itu beraninya itu. Berani. Makanya berani itu yang penting ya. Kalau nggak berani mah ya udah. Dan berani itu perlu backing yang kuat. Orang kan nanya ini backingnya pesulap merah siapa nih? Iya sih. Dibilangnya punya kodam, punya kodam gitu kan. Iya. ternyata backingnya keyakinan. Iya. Backingnya Allah Azza wa Jalla. Contoh ini pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan terakhir. Ini semacam penegasan. Andai kan antum benar-benar nanti ada, ya siapa tahu kan, mati di jalan ini. Antum ridho nggak? Ya saya udah berusaha, alhamdulillah. Yang penting udah berusaha nih, udah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Karena kenapa? Karena keyakinan orang tuh kalau sudah siap untuk mati, berarti itu dia serius. Iya. Karena gini, dulu bahkan yang pembuktian pertama tuh yang anti tonjok, itu orang tua tuh mikirnya sampai kayak, ini bahaya banget nih. Muridnya dia itu, murid-murid si orang-orang perguruan ini, itu kebanyakan Polri TNI, 33.000 orang. Oh gitu. Buset. Iya. Serius? Iya, kita tutup loh itu perguruan. Gara-gara kita. Tutup. Terus antum diapain? Ya itu pembuktian anti tonjok, guru besarnya saya tonjok. Nah, waktu itu kan mikirnya, bahaya banget nih ketemu kayak gini nih gitu kan. Khawatirnya meninggal. Saya punya pikiran pada saat itu, kan saya terlahir di keluarga yang nggak cukup nih. Jadi bisa dibilang pas-pasan gitu. Saya mikir waktu itu dengan segala tuntutan hidup dan sebagainya, kayaknya gue mati lebih tenang deh. Kalaupun harus mati pada saat itu. Nah gitu makanya dulu udah jalan aja gitu. Kita lihat aja sih gitu. Hidup gue juga nggak spesial amat kok gitu. Punya anak? Belum. Punya anak belum. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Maka istrinya tuh aku mesti merasa khawatir tuh dia tuh. Iya benar. Karena radikalan dia loh daripada aku. Iya. Dia mukul orang loh, Tat. Iya makanya. Iya benar. Ini bentar lagi antum dipukul. Kalau bentar lagi kontennya mukul ulama. Cerita dari mana aku radikal? Dia mukul orang, aku gak pernah mukul orang. Jadi kan dia yang minta saat. Iya. Dia yang minta anti tonjok nih, harus emosi, harus niat menyakiti. Oke. Saya tonjok 3 kali. Bapak itu mau lagi gak ikutan? Pak, bawa temen ya Pak. Gak mau dia. Makanya hadiahnya sekarang kan Deddy Corbuzier nambahin, Denny Sumargo nambahin. Kalau saya kan pembuktian tuh kalau saya salah, saya kasih hadiah. Kalau dia bener, saya masuk jadi murid dia gitu. Nah itu makanya pas anti tonjok tuh Deddy Corbuzier nambahin, Denny Sumargo nambahin, Romedal nambahin, Denny Wewe nambahin, saya juga. Itu total hadiah sekarang kalau ada yang berhasil membuktikan ilmu anti tonjok sekitar 170 juta. Aji. Ustaz Felix mau nambahin gak kalau misalkan itu ada? Aku butuh banget uang itu. Untuk aku please. Kalian semua beserta 33.000 orang tadi pukulin, tapi duitnya kasih gua. Kalau kaku gitu. Gak apa-apa, kena juga gak apa-apa gitu. Betul. Iya, tapi syarat dari Deddy Corbuzier kalau gagal harus tulang rusuk sampai patah. Karena kemarin tuh pas saya nonjok pembuktian kan gak ada yang patah, gak ada yang luka. Itu saya masih ditonjok di perut. Nah Deddy Corbuzier ngasih syarat harus tulang rusuk sampai patah, karena dia mikirnya kan harus niat menyakiti. Betul. Kita harus benar-benar ada bukti. Betul ya. Tapi kan kasihan. Nggak ada yang berani makanya sekarang totalitas nggak ada yang berani. Dan mukulnya pakai knuckle itu ya. Iya. Kalau Deddy ada atlet MMA-nya nanti. Dia turunin. Kalau misalkan ada yang berani lagi. Total nggak ada yang berani sekarang. Pembuktian anti tonjok. Iya. Jadi berani ngomong di medsos doang mereka. Kayak busting yang di Cina itu ya, yang bela diri palsu. Yang gitu-gitu. Iya benar. Tiba-tiba kena tonjok itu langsung biru langsung kayak gitu ya. Nah ya yang kayak gitu-gitu. Ya artinya jangan bohong. Iya. Dan kalau bohong itu pastikan entertainment. Iya. Dan mengakui itu bohong gitu loh. Dan menghibur nggak apa-apa. Iya. Karena dari yang pembuat konten Tarung Sakti sama Dukun, dari beberapa nih yang kamu lihat, yang kamu kenal, yang kamu tanya ini, yang di pikiran kamu ini bohong atau enggak? Iya itu bohong. Nah iya itu bohong. Dia tuh meyakinkan banget loh. Dari karena saya kenal semua sama pelaku-pelaku ini. Ajib. Saya kenal semua, punya nomornya. Kalau saya fit call juga ngangkat, mereka ketawa-ketawa. Gitu. Dari mereka-mereka yang melakukan ini konten-konten Tarung Sakti sama Dukun, cuma satu yang terang-terangan itu hanya sekedar hiburan. Gitu. Dan itu cuma satu, yang sisanya nggak mau mengakui. Masih gimmick ya. Iya, dia sisanya nggak mau mengakui seolah-olah itu asli gitu. Berarti kalau antum ketemu mereka cekikikan dong mereka. Ketawa-ketawa. Oh gitu ya. Ketawa-ketawa. Oh, gitu. Pasti. Luar biasa ya. Biasa. Kapan antum menganggap antum sukses? Waduh. Apa indikasinya? Indikasinya hidup tenang dan nggak mikirin apapun lagi gitu. Berarti semuanya masalah udah beres. Apanya? Ya, nunggu dukun-dukun udah nggak ada Dukun-dukun lagi, udah beres, baru gua gitu. bisa beristirahat. Atau kapan antum merasa antum sukses? Merasa sukses kalau ya itu hidup tenang, terus juga banyak masyarakat Indonesia yang mau menerima fakta. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla itu tempat bersandar paling
baik daripada dukun-dukun itu gitu. Iya benar. Dan untung ketika gua ngaji gitu ya, tadi kita kan bahas tentang sunatullah juga. Benar. Gitu. Bahwa alamnya ada sunatullahnya yang nggak mungkin tanah itu bisa memberikan efek buruk gitu kan. Ya tanah tuh sunatullahnya ada sendiri fungsinya sendiri benar. gitu ya. Nah jadi urusan-urusan yang goib itu tuh otomatis terkikis gitu. Tadi kata pesulap merah, kalau kita sudah belajar punya pengetahuan, maka hal-hal yang tidak menakutkan itu jadi tidak menakutkan. Ya. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan, hal-hal yang tidak menakutkan jadi menakutkan. Gara-gara kita sendiri yang buat-buat, makanya ngaji. Ngaji, betul. Yuk ngaji, yuk. Iya. Pesan terakhir pesulap merah. Sebelum pesulap marah mengakhirinya. Pesan terakhir ya saya pakai tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Waduh. Pesulap marah. Masih Ke gunung yuk. Nyampe ke gunung yuk kita lempar nih. toko online rawa bening. Nah di sini. Dinyari ntar nih. Burung cendrawasih, burung kasuari. Cakep. Terima kasih, sekian dari kami. Itulah nama-nama burung. Luar biasa. Terima kasih yuk ngaji sekalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Ingat kalau galau jangan mau diajak ke gunung. Jangan mau, itu benar. Ke mall aja sama Om yuk. Iya, parah. Yuk makan dulu yuk. Mana makan aja bawa sini deh. Makan di sini aja. Padet lucu tadi itu, Bang. Kita semua memang kayak gitu ngomongnya. Udah nih, Ya.